Selamat pagi anak-anakku kelas 6, khususnya yang beragama Katolik. Salam jumpa lagi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Ibu meminta kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur berlimpah kami haturkan kepadamu. Karena begitu besar kasih penyertaan-Mu, Engkau boleh menyertai kami, membimbing kami, sehingga Engkau memberikan kami hari baru. Kami dapat bersua walaupun hanya lewat media virtual ini. Hari ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang Nabi Yesaya. Buatlah kami semua, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah akal budi kami, agar apa yang kami pelajari hari ini, kami mampu mewujudkan segala pesan Nabi Yesaya pada zaman ini, yaitu kami semakin mampu untuk tetap percaya dan berharap hanya kepadamu sebagai satu-satunya penyelamat hidup kami. Berkatilah kami dan semua anggota keluarga kami dimanapun kami berada. Teristimewa kami semua yang akan belajar dan beraktivitas sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi yang ke-6, yaitu Nabi Yesaya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memahami situasi masyarakat pada zaman Nabi Yesaya. Yang kedua, memahami isi nubuat Nabi Yesaya. Yang ketiga, memahami makna tentang nyanyian kebun anggur sang kekasih. Dan yang keempat, meneladani Nabi Yesaya. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Ini ada 4 buah gambar yang Ibu berikan pada pembelajaran kita hari ini. 2 gambar yang di atas itu adalah gambar yang anak-anak lihat. Tentu itu tentang anak-anak terlantar. Dan yang 2 gambar di bawahnya itu adalah gambar-gambar tentang segala sesuatu, terlebih bantuan kepada yang anak-anak terlantar yang kita berikan. Nah, baiklah anak-anak, 2 gambar di atas yang kamu lihat, adilkah untuk mereka mengalami situasi seperti itu? Tentu tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Baiklah anak-anakku sekalian, gambar-gambar tadi menggambarkan tentang situasi penderitaan yang dialami oleh manusia. Penderitaan-penderitaan yang dialami itu tentu pasti ada penyebab-penyebabnya. Namun di tengah situasi seperti itu masih ada harapan bahwa dalam peristiwa seperti itu pasti ada pertolongan atau penyelamatan. Nah, begitu pula dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang Nabi Yesaya yang diutus Tuhan di tengah-tengah situasi penderitaan rakyat Israel dan memberikan harapan-harapan bahwa akan ada penyelamatan dari Allah sendiri. Untuk itu, marilah kita mendalami kitab suci berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mendalami kitab suci, Ibu meminta kalian untuk menyiapkan Alkitab dan membuka Alkitab khususnya dalam kitab suci Perjanjian Lama. Anak-anak dapat membukanya dalam kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai dengan 7.
Ibu meminta kalau kalian sudah membuka Alkitab, kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai dengan 7, anak-anak membaca, memahami ayat demi ayat. Nah, yang dimaksud dengan kekasih dalam kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai dengan 7, yaitu dalam kebun, yang dimaksud dengan kekasih dalam kebun anggur itu adalah Allah sendiri yang merupakan pemilik kebun anggur. Dan yang dimaksudkan dengan kebun anggur adalah bangsa Israel. Adapun maksud dari nubuat Nabi Yesaya melalui kisah nyanyian kebun anggur adalah mengisahkan tentang sebuah ancaman bagi bangsa Israel supaya segera bertobat dari tindakan-tindakan mereka yang merugikan sesama. Selain itu, Yesaya juga menyampaikan bahwa Allah selalu menyertai bangsa Israel dalam menghadapi musuh serta akan datangnya Juru Selamat. Nah, anak-anak sekalian, siapakah Nabi Yesaya itu? Nabi Yesaya adalah kelompok nabi besar di dalam sejarah bangsa Israel. Ia lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Dan ia dipanggil dan dipilih Allah menjadi nabi di usia 25 tahun. Ia berkarya selama 40 tahun. Dan situasi umat Israel atau bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya adalah bangsa Israel mengalami kemerosotan moral atau akhlak bangsanya. Yang berikut terjadinya ketidakadilan di dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya pemerasan terhadap rakyat kecil, di mana rakyat kecil selalu menjadi korban dari kekuasaan sang pemimpin. Nah, tugas Nabi Yesaya itu sendiri adalah 1. Meramalkan tentang kehancuran Israel dan kedatangan Mesias. Anak-anak dapat membandingkan, membaca dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 2 sampai dengan 4, bab 13 sampai dengan 17. Nah, dalam kitab ini menggambarkan umat Israel memberontak terhadap Allah. Israel tidak mau mengenal Allah lagi. Israel tidak memahami Allah. Mereka berbuat dosa. Akibat dari perbuatan Israel tersebut, persembahan Israel ditolak Allah. Dan mereka mengalami kelaparan dan kemelaratan di negeri sendiri. Mereka juga mengalami kesuraman, terhimpit, dan dibuang ke tempat yang gelap. Nabi Yesaya di dalam pewartaannya mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Dan jika bangsa Israel bertobat, Israel akan diampuni dosanya. Nah, pesan yang diberikan Nabi Yesaya kepada umat Israel agar umat Israel berbuat baik, berbuat adil, memikirkan anak yatim, dan memikirkan perkara janda-janda. Nabi Yesaya juga menyampaikan harapan-harapan kepada umat Israel. Anak-anak dapat lihat membacanya dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan melihat terang. Dan seorang anak akan lahir. Anak itu disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Nah, seperti digambarkan dalam Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11, situasi kehidupan akan terjadi jika Mesias Juru Selamat datang, yaitu bahwa sebagai Raja, dia akan membangun kedamaian, seperti diungkapkan dalam kitab, serigala akan tinggal bersama domba
dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, dan seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai rangkuman untuk kalian ingat, ada beberapa poin penting yang harus kalian pahami bersama. Ketika dipilih oleh Allah, Yesaya merasa tidak pantas, tetapi pada akhirnya ia menerima panggilan Allah. Jawaban Yesaya ketika diutus oleh Allah ialah, "Ini aku, Tuhan, utuslah aku." Peristiwa Yesaya diutus ini ketika Yesaya sedang berdoa di bait Allah dan ia mendapatkan penglihatan. Adapun isi nubuat Nabi Yesaya adalah akan datang seorang raja atau Mesias penyelamat. Raja yang datang digambarkan sebagai raja yang penuh roh hikmat dan pengertian, roh penasehat dan pengetahuan, roh pengertian dan takut akan Allah. Dan yang dimaksudkan dengan raja yang akan datang adalah Mesias atau juru selamat yang terwujud dalam diri Yesus Kristus. Nabi Yesaya juga diutus bernubuat tentang ancaman-ancaman dan janji-janji yang memberikan harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi musuh. Nah, anak-anakku sekalian, yang dapat kita teladani dari Nabi Yesaya adalah tetap teguh dalam iman pada situasi apapun juga. Dalam situasi makmur, janganlah kita melupakan Allah. Dalam situasi terpuruk, janganlah kita cepat putus asa. Yang berikut, bertobat dan kembali percaya dan berharap pada Allah. Sebab Allah senantiasa mengampuni dosa umatnya yang bertobat dan kembali kepadanya. Dan untuk dapat mewujudkan pesan Nabi Yesaya pada saat ini, yaitu kita diajak untuk tetap percaya dan berharap penuh kepada Allah. Bahwa tidak selamanya ada kesuraman. Dan di saat ada kesuraman, pasti akan muncul kedamaian dan keadilan. Untuk selalu memperhatikan anak yatim piatu dan mereka yang kurang mampu, serta membangun persaudaraan dengan siapapun. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari pembelajaran kita ini, Ibu mengajak kita sekalian untuk merefleksikan diri dengan merenungkan ayat-ayat berikut ini. Anak-anak dapat membuka kitab suci, yaitu 2 Korintus bab 5 ayat 17. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Nah, sebagai tugas yang harus anak-anak kerjakan secara mandiri di rumah, ada beberapa poin. Yang pertama, apa yang didapatkan Nabi Yesaya ketika berdoa di bait Allah? Yang kedua, apa tugas Nabi Yesaya? Yang ketiga, apa isi nubuat Nabi Yesaya? Yang keempat, apa jawaban Nabi Yesaya ketika dipanggil oleh Allah? Yang kelima, bagaimanakah situasi hidup bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya? Dan yang keenam, untuk menjadi seorang nabi seperti Yesaya, tindakan apakah yang harus dilakukan? Nah, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salve, Tuhan memberkati kita.